Poros Salam bersama saya Patrick dan dia Fuad. Dan saya Fuad. Mohon maaf lahir dan batin. Ini episode yang setelah bulan puasa. Kami dari Poros Salam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon dimaafkan lahir dan batin dari kami di Poros Halang untuk semua kalimat-kalimat yang mungkin tidak enak, mungkin postingan kami yang tidak enak, menyinggung segala macam, apapun itulah. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Ya. Dinosaurus Jawa. Aku baru minta maaf loh. Ya. Aku di puasa loh kan hari ini. Ya kan lagi viral Bang, dinosaurus Jawa kan gitu. Astaga. Baru minta maaf loh gue lahir batin. Ya. Ini yang paling suka gini nanti ya si Ian lah yang shelter pangan. Dia paling suka ribut-ribut kayak gue nggak suka. Kan dia juga yang ngetek kita semua ya. Oh nggak, kalau Ian nggak pernah ngetek. Itu kan gara-gara Ian. Nggak, Ian kayak nggak pernah ngetek deh kalau itu dinosaurusnya. Tapi ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan gitu ya, dan juga untuk mungkin ada yang tersinggung dengan mention kita sampai bikin thread ya, kita juga mohon maaf lahir batin gitu loh. Tidak ada sedikit pun niat dari kita untuk melecehkan siapapun gitu loh. Kita ngomongnya baik-baik juga kan. Ya, tidak lebih dan tak kurang, sebenarnya kita cuma pengen berteman. Tapi ya baik, kalau emang orang tidak mau berteman sama kita, emang itu pilihan dia, ya udah nggak apa-apa. Nggak masalah. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Selamat Hari Idul Fitri. Terima kasih sudah menonton Poros Salang edisi Idul Fitri ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, gue Fuad. Udah. Gue baru tahu ternyata arti Mubarak itu happy. Nah, jadi gini. Mubarak itu selamat datang tapi yang lebih grande. Iya. Jadi bahasa Arab itu ada ahlan wa sahlan, ada mubarak gitu loh. Jadi kalau ahlan wa sahlan itu biasa kalau selamat datang gitu biasa gitu ya. Nah, mubarak ini yang lebih grandenya lah. Ibaratnya yang datangnya itu tamu agung, raja, yang harus lu sambut dengan sangat apa ya? Ya segenap perasaan yang sangat excited segala macam bla 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 gitulah. Itu lebih kurang itu mubarak. Jadi bagi semua penonton Poros Salang, Id Mubarak. Karena kalian adalah tamu-tamu terhormat kan. Ya, itu juga dipakai untuk tamu-tamu terhormat biasanya Mubarak. Dan Ramadan itu kan bulan yang diagungkan. Bulan yang paling baik dari 12 bulan itu. Gitu. Dan di bulan yang baik ini udah bukan Ramadan, ini 2 Syawal. Jadi kalau nggak ngerti agama nggak usah. Oke, berarti tapi kan waktu kejadian itu pas masih bulan baik. Di dalam bulan baik itu, gue rekap, kita 5 kali tanding, 2 kali menang, 3 kali kalah, Bang. Iya, makanya kan gue pernah bilang, mohon dimaafkan lahir dan batin ya, Man United-nya gitu loh. Jadi, iya, Manchester United-nya juga dimaafin. Lu butuh ke lapangan hati gitu ya, hati yang sangat lapang untuk memaafkan apa yang dilakukan oleh Man United gitu loh. Untuk Leicester memang wajar, tidak punya ekspektasi apa-apa. Ya. But when it came to Liverpool, itu gue marah. Itu tidak wajar. Itu gue sangat marah. Itu tidak wajar. Ya udahlah ya gitu. Gue pikir ya namanya sepak bola, lu ada kalah, ada menang atau draw gitu ya. Sepak bola itu kan membawa sukacita ataupun duka cita kan gitu. Even draw aja terkadang bisa menjadi satu hal yang bisa menjadi hal sukacita bagi suatu tim kan gitu. Dan pertandingan lawan Liverpool itu jadi pertandingan yang serba salah, tau nggak perasaan nontonnya? Di satu sisi tahu di luar itu lagi pada demo, ya kan, gerakan lagi ada dan kita masih lagi semangat. Tapi di satu sisi yang kayak kata Gerina tuh, dinding pertahanan di luar lebih solid daripada dinding pertahanan di dalam. Yang di lapangan, gitu. Iya. Jadi ya udah, gue yang lawan Liverpool jujur gue sebenarnya marah gitu. Gue kenapa sih lu begitu gitu ya? Maksud gue gini loh, lu udah quotes and quotes membantu Leicester. Ini bahasa gue ya. Bukan, jangan di generalisir gitu. Quote and quote bahasa gue, lu membantu Leicester untuk masuk ke UCL dan berusaha membenam Liverpool supaya tidak lolos gitu loh. Tapi akhirnya lu kena karma gitu loh. Lu bayangin nggak kalau di akhir musim nanti ternyata Liverpool lolos UCL, sia-sia lu bisa turunin tim lawan Leicester itu gitu loh.
Kayaknya sih bakal lolos sih mereka. Apalagi karena kemarin Dewi Fortuna lagi di mereka. Iya. Lu bayangin menit balik lagi kemarin Dewi Fortuna. Ellison Becker bikin gol dari corner. Itu emang udah dielus gitu. Jadi memang besar peluang Liverpool untuk lolos UCL musim depan. Paling ya tinggal ya lu siap-siap aja nih fans MU untuk diledek-ledekin bahwa yang tadinya lu kepengen tim yang nggak lolos ke UCL, terus lu kalah pula lagi di Old Trafford gitu ya, terus dia lolos itu sih. Walaupun ternyata mereka juga di bawah kita, tapi setiap tim akan punya kebanggaannya masing-masing di akhir musim. Either dia juara atau enggak, selalu ada hal yang bisa dibanggakan. Gitu. Di zona Champions League kan. Jadi, walaupun mereka masih peringkat 5 ini sekarang, tapi besar peluang mereka buat lolos. Karena Leicester masih akan ketemu Chelsea. Gitu. Itu aja. Jadi dan jujur kekhawatiran gue sekarang adalah dengan 2 kali kalah berturut-turut di kandang itu bisa mempengaruhi mental. Ya. Gue khawatir ini akan terbawa moodnya sampai ke final lawan Villarreal. Gitu. Yang gue khawatirin tuh sebenarnya kayak gini, Mbak. Lu ingat nggak? Kita menang lawan Roma 6-2. Ya. Pas waktu lawan Roma di Romanya, di Olimpico, kita tuh kayak nggak ada semangat main kan. Ya itu dia ya, moodnya udah berantakan gitu. Nah, ibaratnya nothing to fight for, ya udah, gue nggak main lagi gitu. Fokusnya udah ke sana gitu. Jadi terus fokus lu kita main lawan Aston Villa, kita semangat lagi nih, karena untuk menyamankan posisi Big Four kan gitu. Ya, udah aman. Udah pasti aman. Begitu udah aman, nurunin Leicester second string, oke lah kita ngerti. Ya itu gue sangat paham gitu loh. Itu kita paham. Karena Maguire cedera, terus ya lu butuh waktu, lu butuh rotasi tim gitu ya. Dan seperti yang selalu gue bilang bahwa lu bisa ngomel karena hasil tidak berpihak aja kepada timnya. Kalau kemarin nggak kalah lawan Leicester juga nggak akan ada tuh yang nyalahin. Kenapa sih mainin second string segala macam bla 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 gitu ya. Gue yakin 100%. Mungkin bilangnya tuh nyatanya bagus-bagus tuh second stringnya MU kan gitu. Kalau menang akan begitu gitu loh. Cuma yang gue takutin adalah fight-nya jadi begitu terus sampai ke final. Sementara namanya dalam pertandingan sepak bola atau apapun dalam hidup, lu perlu menjaga momentum. Lu perlu menjaga momentum dan you know when you have to ride the wave. Ride the wave itu butuh. Final tuh minggu depan kan? No, 2 minggu lagi, 26. 26. Oh ya, minggu depan 26. Minggu depan. Ya. Basically habis Fulham ini, betul-betul mereka. Jadi Fulham ini sebenarnya kalau dibilang an important game, seharusnya bisa dikatakan important game. Satu mematahkan, jangan sampai tiga pertandingan di home berturut-turut kalah kan gitu. Apalagi dengan tim yang udah jelas-jelas sudah relegated. Degradasi. Ya. Jadi menurut gua ya itu tadi gitu ya. Lu perlu menjaga momentum dan semoga lawan Fulham besok bisa menang lah gitu. Bisa menang karena lu butuh itu untuk meningkatkan kepercayaan diri lo. Gitu. Lu butuh itu untuk meningkatkan kepercayaan diri lu supaya tim lu kakinya panas lagi nih gitu, hangat lagi nih, tidak dingin kaki lu gitu loh. Karena sebenarnya yang perlu lu antisipasi adalah final lawan Villarreal gitu. Karena itu adalah partai terbaik saat ini. Ya, partai terbesar United saat ini bisa dibilang. Masalahnya itu, Bang, masalahnya itu kan, kalau di depan, ini dari total 6 pertandingan kita terakhir, kita itu kebobolan 12 gol, mencetak 14 gol. Ya, itu statistik yang kemarin gue cek. Ya. Dan dengan keadaan masih ada Maguire aja, kita total tuh 12 gol totalnya. Ya, enggak 12 lah. Pokoknya kebobolan di kandang itu rekor lah. Dari 8 lah gitu kan. Nah, sekarang yang gue khawatirin, kita bisa bikin gol kok. Itu kan nggak perlu kita khawatirin. Karena kita dalam 6 pertandingan ini 14 gol juga. Ya. Tapi pertahanan lu bisa nggak? Pertahanan kita, itu yang gue khawatirin. Baik itu di pertandingan lawan Fulham, apalagi nanti lawan Villarreal. Karena belum tentu ini Maguire udah bisa main kan. Rumornya kan sampai final juga dia belum tentu bisa turun merumput lagi. Ya. Sementara Bailey kemarin, ya Allah, bayi. Gua nggak bisa. Dan Fred, ya gak usah dibahas ya Liverpool. Fred nggak banget, McTominay nggak banget, Matic masuk langsung bikin kesalahan. Matic 2 pertandingan terakhir lawan Leicester sama lawan Liverpool ya itu tadi gitu. Jadi dan ya itu semakin mempertegas bahwa apa yang dibutuhkan buat musim depan sebenarnya.
Center back kalau menurut gue itu paling penting. Center back sama gelandang, lu butuh itu. Lu butuh itu. Center back sama gelandang ya plus striker. Lu butuh itu banget lah udah gitu. Aaron Wan-Bissaka mungkin masih bisa lu lapis dengan Brandon Williams karena ternyata endurance-nya juga cukup bagus gitu ya. So masih aman di kiri ada Telles gitu. Tapi untuk center back benar-benar lu jangan sampai kita kayak Liverpool, Van Dijk cedera, kelar satu musimnya kan. Ya, ini udah kelihatan nih. Maguire cedera langsung berantakan semuanya. Karena tidak ada yang commanding di lini belakang. Neither Jones loh. Udahlah Pet, daripada gua batal sekarang yang cuma tinggal 20 menitan lagi gitu ya. terus. Komen dulu. Ya, itu kan tadi godaan. Jelang buka puasa itu ada godaan. Ya nggak ada yang commanding aja dan itu emang udah kelihatan. Either si Lindelof maupun Bailey bukan tipe pemimpin gitu loh di lini belakang. Itu sih. Jadi PR terbesar bagi Ole dan McPherson lah ya untuk menentukan mau seperti apa skema di lini pertahanan dan siapa yang harus jadi leader gitu. Karena someone should step up itu saat ini. Itu sih menurut gua. Dan semoga lawan Fulham tidak menjadi rekor buruk buat kita. Gitu. Semoga tidak menjadi rekor buruk buat kita. Itu sih. Karena setelah lawan Fulham Rabu besok, minggunya baru kita penutupan Liga lawan Wolves kan. Wolves. Ya. Minggu penutupan Liga lawan Wolves. Nah, sebenarnya besok yang perlu lu amankan lawan Wolves bisa lu sedikit relax gitu kan. Karena setelah lawan Wolves 3 hari kemudian kita akan di final kan. Jadi memang ya bisa dibilang ini partai terakhir lu untuk untuk memberi suntikan moral lah menjelang final itu kalau menurut gua itu sih aja kalau menurut gua sih. Di luar itu ya udah sekali lagi kita maafkanlah United lahir dan batin kan gitu. Kalau lu tidak bisa memaafkan Man United lahir dan batin ya berarti mungkin ya karena memaafkan itu lebih susah memaafkan daripada lu minta maaf. Menurut orang yang bisa memaafkan itu hatinya tuh udah sangat lapang berarti. Gitu. No matter what happen gitu ya. Kalau lu bisa memaafkan kesalahan dari orang, gue yakin level itu udah beda. Apalagi untuk yang kasarnya udah disakiti gitu ya. Kayak United udah sakiti banget 2 pertandingan loh. Liverpool pula lagi kalah. Sebenarnya ada kemarin yang gitu kan. Ada yang DM gue yang dulu pemenang giveaway jersey, Brian masih ingat ya? Dia jersey atau apa ya? Pokoknya dia salah satu pemenang giveaway kita lah, Pak. Brilian Waskita itu. Dia nge-DM gue, Bang, waktu itu kan Bang Fuad Rukiah MU dengan bakar jersey, sekarang alhamdulillah MU membaik nih. Sejak di Rukiah itu memang membaik kan kita kan posisinya. Keadaan poin juga naik, sekarang posisi 2, sampai akhir musim ini pun kemungkinan besar kita tetap di posisi 2. Nah, dia bilang, apa nggak baiknya Bang di Rukiah nih Bang, MU-nya lagi untuk Champions League, biar pemain-pemainnya, kalau kemarin kan MU-nya, sekarang beberapa pemainnya di Rukiah, jadi jersey pemainnya yang dibakar. Itu saran, gimana Bang? Udah nyiapin jersey itu dibakar? Jadi gini, merukiah itu tidak bisa lakukan Brian. Ya, tidak bisa lu lakukan seenak-enaknya karena lu merasa ini langsung gitu loh. Enggak begitu ininya polanya gitu loh. Karena itu kayak ada dorongan aja bahwa sesuatu memang harus dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan karena mungkin itu yang cocok gitu. Jadi bukan berarti lu ngeliat ini ini lu gua Rukiah. Enggak tentu juga gitu. Itu menurut gua. Jadi saat ini kalau misalnya pemain United di Rukiah juga belum tentu punya F gitu. Tapi coba aja, mana tahu berhasil. Kalau berhasil kita bikin usaha Porsalam. Rukiah itu juga apapun yang mau di Rukiah kita rukiahin. Untuk merukiah itu tidak bisa coba-coba, Pet. Karena itu butuh ketenangan batin, kemantapan hati untuk melakukannya gitu. Jadi sama kayak misalnya lu dekat sama perempuan kan, kalau buat main-main lain cerita ya, tapi once memang lu mau seriusin kan emang butuh kemantapan hati lu untuk I choose her gitu. Ya.
Kalau cuma sekedar lu pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium, bawa nonton segala macam, ya lu nggak perlu kemantapan hati untuk itu gitu. Cukup kemantapan birahi lu aja gitu. Itu kalau menurut gua. Kemantapan birahi itu gimana? Ya kemantapan birahi lebih kurang gini loh. Pada saat lu ngeliat dia kayak Blue Moon. Aduh, kayaknya pengen deh nih gua cium gitu. Itu yang kemantapan birahi. Sementara kalau untuk kemantapan hati mau gue nikahin, lu ngelihat dia tidak sebagai objek ini ya, objek apa? Tapi masa depan lu ya, yang lu akan tapi lu ngerasa kayaknya dia bisa deh ini jadi ibu dari anak gua gitu loh. Dan itu bukan cuma sekedar terucap, emang lu ngerasa something that iya nih gitu loh. Jadi ya sama kayak ngerukia, bukan bisa asal-asalan ini gue rukia nih pemainnya nih, belum tentu juga gitu. Itu sih. Jadi apapun yang mau lu lakukan, kalau untuk satu hal yang serius, lakukanlah dengan hati gitu. Dan itu selalu ada yang klik. Tapi di luar itu kalau memang lu masih mau playing around segala macam, ya itu biasa aja. Lu nggak akan ngerasa ada kliknya akan hal tersebut gitu. Sama kayak lu dukung MU, kalau lu masih dukung dikit-dikit oleh out, ya berarti lu belum mantap. Soros Jawa jangan bawa abang teringat lagi Soros Jawa lagi gua. Kalau lu udah di level yang wah anjir tim gua begini ya gitu. Mencintai itu mencintai dengan seutuhnya. Jadi mencintai walaupun ada kekurangannya tetap dicintai. Buat kemana tiba-tiba menghilang. Jadi ya Pak Prot, izin nih Pak Prot, kan tadi udah bahas kita lawan Fulham, mudah-mudahan kemenangan bisa kita raih lawan Fulham karena itu butuh juga untuk momentum menghadapi Villarreal di tanggal 26 Mei, which is 26 Mei itu tanggal bersejarah juga buat Manchester United, karena tanggal 26 Mei 1999 kita juara Champions League. Dan itu adalah ulang tahun Matt Busby. Jadi mudah-mudahan di 26 Mei 2021 ini kita akan kembali merayakan ulang tahun Matt Busby dengan mengangkat piala Europa League. Itu satu. Yang kedua, nah itu dia paling. Yang kedua, tadi nasihat dari Bang Fuad itu saya terima dan itu harus kalian terima. Karena kalau mencintai seseorang itu, mencintai sesuatu itu harus sepenuh hati dan menerima segala kelemahannya juga. Nggak bisa dong lu bilang gua cinta MU tapi habis itu MU-nya main jelek, pemainnya lu serang media sosialnya, olehnya lu bilang out, lu bilang guru penjas lah, clown lah, apalah. Lu mencintai itu ya udah lu cintai apa adanya, semuanya termasuk ketika lagi jelek ya lu dukung. Nyatanya apa? Sekarang bolot-bolot nggak bisa ngomong kan? Udah susah ngomong kan? Gitu. Apa mau semuanya pakai istilahnya yang itu, dinosaurus Jawa? Raurus gitu. Tapi keren sih itu. Gue jujur ya, waktu gue baca itu gue senyum-senyum sendiri karena menurut gue itu sangat kreatif dan sangat bikin gue, oh iya betul juga ya. Dinosaurus Jawa itu raurus bener. Nasihat tentang cinta tadi disampaikan oleh seseorang yang even udah mau kawin juga masih suka goda-godain perempuan lainnya. Kalian timbang aja sendiri, kalian mau dengar yang mana gitu ya. Mana ada. Jadi itu aja menurut gua lawan Fulham, semoga United menurunkan kemampuan pasukan terbaiknya gitu ya. Menampilkan permainan terbaiknya juga sehingga memberi ketenangan. Yang jelas saat ini apapun itu namanya progres itu kelihatan. Yes. 66 poin peringkat 4, 66 poin peringkat 3, 70 poin sekarang peringkat 2. Itu namanya progres. Progres itu lu ukur dari interval waktu yang satu dengan interval waktu yang lain gitu. Lu akan lihat itu namanya progres. Bukan tren. Kalau tren itu mungkin cuma dalam tempo yang pendek, singkat. 8 minggu, 4 minggu, 6 minggu, bla 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 bla. Tapi kalau progres lu lihat itu begitu gitu. Kayak itu aja dari itu tren. Ya, karena kalau progres mungkin mereka akan juara lagi tahun ini gitu loh. Gitu kan. Itu aja dari gua. Teman-teman Liverpool. Itu aja dari gua. Terima kasih sudah menunggu Poros Salang. Dan sekali lagi selamat berlebaran. Mohon dimaafkan lahir dan batin dari kami di Poros Salang. Gua Fuad. Gua Patrick. Dan thank you very much. Poros Salang mengucapkan terima kasih. Bye.